anggota dari kelompok 4 yang berisikan anggota Sandy Firman Gani, absen 33. Adli Muhammad Alamin, nomor presensi 2. Salman Al-Farisi, absen 31. Saya Sabdan Arkan, absen 34. Muhammad Reza Rashid, absen 18. Saya Nasbala Putri, absen 22. Saya Florina Ramadhani, absen 11. Saya Ayu Eka Mantari Putri, absen 5. Saya Fitria Lela Solihah, absen 10. Di sini kita akan membahas tentang BPUPKI. Langsung aja ke videonya. Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara kependudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Jumbai Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniako Koiso pada 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu mengumumkan pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Meski pembentukan BPUPKI telah diumumkan sejak Maret, BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945 oleh Dai Nippon, yaitu sebutan bagi pemerintahan Jepang sekaligus dibentuknya panitia BPUPKI yang berjumlah 69 anggota. Panitia ini terdiri dari 2 perwakilan perempuan, 7 perwakilan Jepang, dan 6 anggota laki-laki yang diketuai oleh Dr. Regiman Widyadiningrat. Dalam pelaksanaannya, BPUPKI memiliki beberapa tugas, yaitu membahas tentang dasar negara, menetapkan undang-undang dasar, membentuk Kreses selama 1 bulan setelah sidang pertama, membentuk panitia kecil atau panitia 8 untuk menampung saran-saran dari para anggota, serta membantu panitia 9 bersama panitia kecil. Selama proses tersebut, BPUPKI melakukan 2 sidang resmi. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 di Gedung Jugosangi, Jakarta, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Sidang pertama bertujuan untuk menyusun dan merancang Undang-Undang Dasar Indonesia. Di hari pertama sidang, pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya mengenai Dasar Indonesia yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, di hari ketiga sidang, yaitu pada tanggal 31 Mei, Dr. Supomo menyampaikan usulannya tentang pembentukan dasar negara Indonesia, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Insinyur Soekarno dan beberapa panitia sidang juga turut andil dalam menyampaikan usulannya pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Selain perumusan dasar negara dalam sidang pertama, dibentuk juga panitia 8 di bawah pimpinan Soekarno yang memiliki tugas menampung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 8 berubah nama menjadi Panitia 9. Karena adanya perubahan keanggotaan, akhirnya Panitia 9 menghasilkan rumusan pembukaan UUD yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Setelah Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta, Panitia BPUPKI kembali melaksanakan sidang pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dalam sidang tersebut, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah dan kewarganegaraan, susunan pemerintah, unitarisme, serta federalisme. Hari pertama sidang, yaitu pada tanggal 10 Juli, Panitia BPUPKI menyepakati bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Kesepakatan tersebut dicapai setelah melakukan voting. Dan pada hari selanjutnya, yaitu tanggal 11 Juli,
panitia BPUPKI menyepakati bahwa wilayah negara Indonesia merupakan wilayah Hindia Belanda sebelumnya, ditambah Malaya, Brunei Utara, Papua, Timur Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Hingga pada hari terakhir panitia BPUPKI menyepakati rancangan undang-undang dasar yang dibuat oleh panitia perancang undang-undang. Semua hasil kerja BPUPKI diserahkan kepada Panglima Angkatan Darat ke-16 Jepang, Saiko Shihikan, untuk kemudian diserahkan kepada Panglima Jepang untuk wilayah selatan, Saiko Shihikan Nanbogun, yang bermarkas di Dalat, Vietnam. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dianggap bubar dan digantikan oleh PPK. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat videonya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.